Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Pak Joko Widodo sekarang, Pak Jeko, untuk melihat gambaran apa yang terjadi pasca bencana ini, Pak. Dari BRIN sendiri seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Elvira. Baik, jadi dari BRIN yang kami lakukan pertama adalah kami melakukan reaksi cepat untuk analisis citra satelit ya, Mbak Elvira. Karena memang sebenarnya kegiatan itu sudah kegiatan rutin di BRIN, di mana kami setiap ada bencana, kami selalu concern ke situ. Termasuk kemarin kami sebelumnya juga concern yang bencana tanah longsor ya, yang di Cilacap dan Banjarnegara. Nah, kemarin begitu terjadi bencana, kemudian kami mengontak negara-negara sahabat, di mana kami sebenarnya kan di BRIN ini terkoneksi ya dengan rekan-rekan di Disaster Charter, Sentinel Asia, UN Spider dan sebagainya. Kami kemudian menyalakan semacam LED gitu ya, atau SOS gitu kepada mereka. Kemudian setelah itu data mulai masuk ya. Dan yang kami lakukan pertama, kami melakukan analisis data radar, di mana kami ingin melihat seberapa jauh mana saja area-area yang terdampak bencana, baik yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sekaligus Sumatera Barat. Dan di situ memang terlihat bahwa kondisinya areanya cukup masif, terutama di Aceh, di Sumatera Utara ya. Kalau di Sumatera Barat memang tidak terlalu luas. Nah, kemudian dari situ kemudian kami juga mengidentifikasi berapa das yang terdampak, dan sampai hari ini kami berhasil menganalisis ada 146 daerah aliran sungai yang terdampak bencana baik di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Itu kira-kira Mbak Elvira. Oke, gambaran kerusakannya seperti apa, Pak? Ya, gambaran kerusakannya ya. Berdasarkan data? Berdasarkan data ya, areanya cukup luas, masif gitu ya, dan itu memang belum pernah terjadi di Indonesia ya, di mana selama ini kan biasanya banjir itu kan spot-spot saja ya, tetapi kali ini banjirnya melibatkan area yang sangat luas dan itu luar biasa sekali. Memang ini sesuatu yang ekstrim ya. Ada memang faktor teman-teman menyebut sebagai bencana hidrometeorologi ya, karena di situ memang kita mengalami sebuah fenomena siklon tropis yang belum pernah terjadi, di mana siklon itu biasanya kan terjadi di daerah-daerah ini ya, bukan di tropis. Misalnya pengalaman saya dulu tinggal di Jepang ya, kalau di Jepang sudah biasa kita mengalami siklon seperti itu dan di musim panas terutama. Dan kita juga tahu daerah-daerah seperti Korea Selatan, Taiwan juga mengalami yang sama. Tetapi kalau di Indonesia memang ini baru ya, dan sepertinya itu yang mengakibatkan area yang terdampak sangat luas kira-kira. Oke, baik. Cukup masif, cukup luas. Tapi Cukup ini masif. bukan hanya soal cuaca saja. Saya ke Mas Mukri, faktor lainnya kemudian kita tahu ini yang kemudian disorot, pelanggaran di sana dan aktivitas yang seharusnya tidak terjadi. Dan kita melihat luar biasa kayu-kayu yang berserakan pasca bencana ini. Mas Mukri, Anda melihat ini kesalahan siapa sebenarnya? Ya kalau ditanya ya, karena kita selaku rakyat, walaupun kita masyarakat sipil ya mewakili rakyat, ya tentu kesalahan pemerintah. Kenapa? Saya pastikan satu hal, jika balik lagi faktor utama atau bahkan disebut penentu itu adalah karena curah hujan, saya pastikan dalam bahasa BMKG yang disebut curah hujan di atas 300 mm, maka sebutannya adalah atas normal. Lalu bagaimana dengan situasi, respon, tanggap bencana saat ini? Ini bawah normal. Kenapa bisa bawah normal? Pertama, dia menyebutkan sering berulang-ulang pejabat ini, negara kuat, punya ini, punya itu. Coba lihat, tentara sekalipun yang punya kemampuan tempur, manusiawi. Dia lelah, kelihatan. Kenapa harus nutup diri, nipu diri gitu. Itu satu hal. Yang kedua, kita sebetulnya konteksnya tidak punya kesiapsiagaan. Kenapa? Karena beda antara ancaman dengan bahaya. Kalau di ancaman, BMKG sudah menyebutkan bahwa ke depan itu akan terjadi curah hujan tinggi. Ya, itu masuk kategori ancaman. Maka bentuknya adalah mitigasi. Kalau BMKG sudah menyebutkan misalnya tingkat curah hujan itu di atas 300 mm, berarti sudah ada angka. Dengan probabilitas yang tinggi,
Maka yang perlu dilakukan adalah siap siaga, bukan lagi mitigasi. Nah, yang dimaksud mitigasi itu kan ada dua, ya, struktural dan non struktural. Apa contohnya terkait dengan pembangunan berisiko tinggi yang harus dimitigasi? Satu, terkait dengan alih fungsi kawasan hutan. Untuk apapun dia, pertambangankah, perkebunankah, HT itu yang disebut kategori pembangunan berisiko tinggi diantaranya. Lalu bagaimana kita mitigasinya? Khusus masyarakat sipil seperti Wali, cara memitigasinya adalah dengan satu, karena dia masuk kategori ancaman, aksi itu bukan semata menuntut hak, demonstrasi itu bentuk dari proses mitigasi, sampai melakukan judicial review, itulah yang disebut mitigasi. Lantas bagaimana sampai kita kolap? Lagi-lagi karena kita tidak punya kesiapsiagaan. BMKG sudah ngasih tahu berkoordinasi, kok gagap saja menunjukkan ketidakmampuan, karena rumus resiko itu adalah jika kemampuan, jika ancaman, ya, jika ancaman dan kerentanan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan, maka hasilnya adalah risiko. Oke. Ini menunjukkan jelas kita nggak punya kemampuan. Tidak punya? Tidak punya kemampuan. Seakan bidik misalnya tidak punya kemampuan. Apakah ini bagian by skenario atau ini cara Tuhan menunjukkan? Mohon maaf, bisa kita lihat yang katanya bencana ini ributnya atau ramai cuma di medsos, terbantahkan di lapangan. Yang katanya ada pernyataan tidak ada wilayah yang terisolir, faktanya terbantahkan, masih banyak orang belum dapat apa-apa. Apalagi yang katanya ya tidak ada, saya melihat kawasan hutan yang gundul, mungkin menjam waktu itu naik pesawatnya atau naik helinya, wajar lah. Tapi citra satelit di mana-mana sudah diobral di media sosial. Masa iya? Apalagi yang namanya tentara itu, satu, rumus yang namanya navigasi itu wajib. Yang kedua, survival. Kita harus paham ini. Kalau orang survival, ya pecinta alam bebas, pendaki, pemanjat, kemampuan orang bertahan hidup secara akal itu hanya 7 hari. Di luar itu berarti dia kuasa Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Itu yang terjadi Kalau saat tidak, ini. Beribu-ribu orang meninggal. Oke, menurut Anda itu yang terjadi saat Ya. ini? Oke, jadi Lantas apa kebetulan? Yang coba kita lihat sekali lagi terkait dengan apakah daya dukung lingkungannya mendukung atau tidak? Ya tentu tidak. Kenapa? Oke, sebelum ke sana saya ke Aceh dulu karena sudah tersambung juga Pak Murtala Mudin melalui sambungan telepon ya Pak, karena memang sinyal masih terbatas di sana, belum bisa sempurna begitu di Aceh. Masih bersama kami, saya sapa. Oke, lewat sambungan telepon. Tadi di sini dari Walhib, Mas Mukri mengatakan memang tidak siap meskipun ada imbauan BMKG seperti itu Pak. Tapi apakah memang warga di sana tidak mendapatkan peringatan atau himbauan? Karena itu tadi ada warga dari Aceh Tami yang mengatakan kenapa kami tidak diberikan informasi awal, ada deteksi dini, kemungkinan potensi bencana seperti ini. Menurut Anda Pak? Ya, kalau dibilang di media sosial atau di media mungkin ada peringatan BMKG. Tapi yang pertama, apakah masyarakat terdidik untuk mengerti tentang peringatan BMKG itu? Itu yang tidak dilakukan, toh? Tidak dilakukan, tidak hadir negara ke sana menjelaskan bahwa misalnya ini daerah Anda rawan, ada peringatan dini ke daerah-daerah yang diperkirakan akan banjir. Ini kan tidak. Kalau yang sifatnya umum diumumkan di media atau di media sosial, yang memperhatikan itu berapa orang sih dibanding masyarakat yang hari ini terkena dampak dan terkena bencana itu. Jadi seharusnya peta bencana itu kan dijelaskan ke masyarakat bahwa ini akan terjadi, ini potensi di sungai ini akan meluap, ini itu kan tidak ada. Berarti dari kepala daerah, dari jajaran pengurus misalnya, dari kecamatan atau kelurahan, itu sama sekali tidak ada informasi seputar. Tidak ada. Nah, begini, kalau misalnya kita menyalahkan ke daerah, apakah selama ini ada nggak dari BMKG sebuah mekanisme dini untuk memperingati itu sampai ke bawah? Atau sekedar cukup dengan media sosial, atau mereka datang beri warning seperti misalnya yang sekarang ada dengan warningnya tsunami, ada peringatan dini tsunami atau gempa yang tiba-tiba ada bunyi atau apa, kan tidak ada. Oke. Tahan dulu Pak, saya ke KSP sekarang. Mas Timoti bersama kita mewakili KSP malam hari ini. Mas Timoti, suara
lainnya begitu ya, sistem deteksi seperti ini. Ini memang berbeda. Kalau misalnya tsunami mungkin pelajaran di tahun 2004, early warning systemnya itu berjalan. Tapi ini adalah bencana yang kemudian ya kita tahu ini penyebabnya adalah air, tapi ada faktor lainnya. Memang sistem deteksi dini itu tidak bekerja atau seperti apa, Mas? Ya, pertama saya mau tegaskan begini ya, bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini tidak buta dan tidak tuli. Kami tidak tone deaf, kami tidak, tadi saya sampaikan dari Wahli, dari awal saya sampaikan bahwa kami mengakui bahwa masih ada daerah-daerah yang terisolir. Kami mengakui bahwa masih ada daerah-daerah yang belum bisa kita tembus untuk distribusi bantuan gitu. Tadi saya juga di awal sudah sampaikan, kami mengakui dan minta maaf bahwa pemerintah masih belum optimal gitu. Jadi kami tidak menutup mata dari teman-teman Walhi begitu ya. Lalu berkaitan dengan juga kerusakan lingkungan dan illegal logging, kami mengakui itu bahwa penebangan liar, lalu kerusakan lingkungan, kerusakan daerah aliran sungai itu juga memperparah banjir bencana di Sumatera ini begitu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah tegas begitu ya. Misalkan Pak Menteri Lingkungan Hidup juga sudah mencabut semua persetujuan lingkungan terhadap semua perusahaan yang ada di Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat begitu ya. Bahkan Pak Menteri Hanif juga sudah menghentikan operasi 3 perusahaan di Batang Toru yang merusak das. Bahkan salah satu perusahaan yang dihentikan operasinya ini adalah milik BUMN, PT PN 3. Itu dihentikan izin lingkungannya oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi rasanya sudah sangat tegas ya Pak Presiden. Ya memang masih belum optimal. Kami akan terus melakukan evaluasi. Bagian dari kami pemerintah mengintrospeksi diri. Kami terima kasih masukan dari teman-teman Walhi. Tentu bukan hanya sekedar menjadi catatan saja, tapi menjadi peringatan bagi pemerintah agar terus memperbaiki diri, agar terus memperbaiki sistem. Dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa early warning system kita ini harus dioptimalkan, harus dievaluasi begitu ya. Tetapi berkaitan dengan tadi disampaikan masalah air ya, Pak Presiden sendiri sebetulnya juga mempunyai concern terhadap air, masalah air ya. Pada waktu sidang kabinet paripurna 20 Oktober 2025, saya sampai catat ini, di menit 22 detik 53, Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia ini melimpah dengan air dan masalah air ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai air ini menjadi musibah, menjadi bencana begitu. Dan selanjutnya Pak Presiden juga sudah memerintahkan Pak Menteri Dikti Saintek untuk mengoptimalkan kampus-kampus agar punya fakultas-fakultas atau keilmuan terkait dengan masalah air gitu ya. Pak Presiden menyampaikan bahwa bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mengelola lingkungan terhadap air ini, bagaimana mekanisme kita mendeteksi banjir, bagaimana kita mencegah banjir, itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden sejak 20 Oktober 2025 di Istana begitu. Artinya sebelum terjadinya bencana di 3 provinsi ini, Pak Presiden sudah menyadari betul bahwa masalah air ini suatu saat akan menjadi bencana begitu. Tetapi kan namanya pemerintah, kita harus terus bekerja, kami harus terus berjalan. Terima kasih masukan dari teman-teman semua. Pada prinsipnya pemerintah tidak tutup mata, Pak Presiden sangat aware, Pak Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran kementerian lembaga untuk hadir ke masyarakat, terutama yang terdampak dari bencana alam ini gitu. Jadi bahwasanya ada kerusakan lingkungan, ada illegal logging itu kita akui dan akan kita tindak tegas begitu. Bahkan Pak Presiden juga sudah membentuk namanya Satgas PKH, Satgas Penertiban Kawasan Hutan begitu ya. Dan Satgas PKH itu juga sudah menyita 3,7 juta hektar loh. Bayangkan Pak Presiden sudah menyita 3,7 juta hektar lahan dari perusahaan-perusahaan yang nakal, dari perusahaan-perusahaan yang melakukan illegal logging, kerusakan lingkungan, dan juga perusahaan daerah aliran sungai gitu. Jadi saya rasa langkah dari Pak Presiden ini sudah sangat jelas dan mohon doanya insya Allah proses hukum ini terus berjalan begitu ya. Bahkan bukan hanya sanksi pidana tapi juga denda administratif untuk kita ambil uangnya dan kita lakukan perbaikan terhadap lingkungan yang dirusak oleh mereka begitu. Oke, concern pemerintah seperti itu Pak Murtalamudin, apakah cukup? Secara usaha pemerintah mungkin cukup, tapi kan pada narasi kan kita inginkan kan apa yang tadi yang menjadi kenyataannya, contohnya seperti ini ya. Ini pada Bapak yang dari pemerintah tadi, contohnya bahwa keterisoliran udah ke hari ke-13 masih ada warga di Benar Meriah dan Aceh Tengah dan sebagian Aceh Utara
Tamiang dan Gayo Luas yang masih terisolir yang tidak bisa diakses telah menjadi bencana baru, rencana kelaparan. Sebenarnya apakah sumber daya pemerintah nggak punya? Kenapa heli yang itu aja yang terbang? Kenapa heli-heli lain tidak dibawa untuk? Saya pikir kalau benar-benar dilakukan operasi udara dengan bantuan yang sudah sangat tertumpuk, 1 minggu juga boleh menerbangkan, bisa 1 hari ada 50 penerbangan, itu akan menjadi menutup resiko daripada musibah baru bagi rakyat yang di pedalaman itu. Tapi sampai hari ini Gubernur Aceh juga sudah berkali-kali menyurati pemerintah pusat dan sudah menyampaikan di dalam ratas. Tapi apakah coba lihat hari ini, apakah ada perubahan itu? Hari Jumat lalu mereka hanya terbang 11 kali, hari Sabtu mereka terbang 16 kali, hari Minggu saya tidak dapat laporan, tapi kemarin Senin mereka hanya terbang 15 kali. Hari ini mereka 15 kali. Pertanyaannya, apakah dengan jumlah luas wilayah yang berdampak itu dengan jumlah penerbangan heli yang dengan daya angkut yang sedikit itu, apakah bisa menjangkau? Hari ini pemirsa harus tahu, rakyat di sana terakhir berjalan kaki berhari-hari hanya untuk mendapat beras. Turun jalan kaki dari hutan ke hutan itu untuk mendapat beras. Kalau dibilang pemerintah dengan early warning segala macam dengan tindakan-tindakan itu oke lah. Saya hanya bicara dalam penanggulangan bencana di Aceh. Saya pikir krisis kemanusiaan ini pertama terjadi di Indonesia. Ada orang kasus banjir hanya bisa sampai 13 hari belum dapat bantuan, belum dapat diakses oleh pemerintah. Kan luar biasa itu. Baik. Apa yang dikerjain pemerintah? Sementara pemerintah daerah mati-matian sudah berusaha melobi ke sana kemari karena keterbatasan sumber daya, kita nggak punya helikopter. Nah, tapi kalau kita punya kapal, malah kita hentikan kapal seperti kapal Aceh Hebat dan lain-lain, kita hentikan operasional antar pulaunya untuk mengangkut itu. Pak Murtalamudin, jadi ini aksesnya ya, akses untuk membawa bantuan itu yang saat ini dinilai belum cukup di sana. Tapi bantuannya sendiri semua sudah tiba di Banda Aceh dan tinggal didistribusikan. Di Lok Sumawai ada, di pelabuhan banyak, yang lagi datang juga banyak, yang nyumbang juga banyak. Tapi bagaimana membawa hari ini, lembaga swadaya atau relawan itu kadang-kadang membawa dengan jalan kaki. Hari ini kalau Anda pergi ke arah Banda Meriah, ke arah Bilun, banyak orang jalan kaki turun ke daerah Bilun hanya untuk membawa cabai dari sana dan menukarkan dengan beras. Sudah kembali ke zaman bahula. Lalu apa alasan negara tidak menghadirkan misalnya helikopter? Malah kemarin ada misalnya ada bantuan, kabarnya ada bantuan drone untuk mengangkut barang itu ada 2 karena operatornya dari Cina itu tidak mendapat izin. Drone sudah sampai tapi izin kerjanya nggak dapat. Saya mengalami sendiri, boleh tanya dengan Najwa Shihab. Ketika dia menawarkan helikopter ke lembaga pemerintah, ditolak. Mereka membeli sendiri dan mengantar sendiri. Dan saya punya pengalaman 2 kali membawa penyumbang helikopter dan 1 pesawat dari alumni ITB. Juga ditolak. Jadi jangan cerita bahwa sudah cukup maksimal. Masa sebuah negara sebesar ini dengan kemampuan sebesar itu bisa ada orang sampai 13 hari begini belum dapat bantuan dan terisolir. Dibilang maksimal. Baik. Direspon dulu Mas Timothy, ini masalah untuk akses gitu ya, membawa bantuan ini. Apakah memang betul ada hambatan di sana, bahkan ada penawaran gitu ya, ada bantuan dari pihak lain tapi tidak mendapatkan izin? Ya, pertama begini, saya sampaikan terkait helikopter ya. Pak Presiden juga sudah perintahkan bahwa harus ada puluhan helikopter yang berkeliling ke 3 provinsi ini non-stop, 24 jam non-stop gitu ya. Lalu Pak Presiden juga sudah perintahkan agar pengiriman logistik itu tidak boleh berhenti, harus 24 jam non-stop terus berjalan begitu ya. Lalu berkaitan dengan helikopter, Pak Presiden juga sudah... helikopter terbang 24 jam? Anda ngerti nggak teknis? Jangan asal bacot. Mohon maaf Pak, kami bukan asal bacot Pak, kami ada datanya dan Pak Presiden sendiri juga sudah memerintahkan agar tahun depan itu direncanakan 200 helikopter. Jadi tahun depan Pak Presiden akan menambah 200 helikopter begitu.
bahwasanya Nah, masih untuk apa ada tahun daerah depan? yang Kalau terisolir tahun depan kami udah akui, pada Pak. mati orang itu, udah pada mati orang. Ini sekarang kita minta. Sekarang kita Ini kan minta, bagian saya dari bisa kami kirim mengevaluasi daftar diri, penerbangan Pak. hari Tadi kan ini, Bapak minta yang kami dikirim evaluasi itu berapa. diri, kami lakukan perencanaan ke depan begitu. Tapi kalau untuk sekarang Untuk pemerintah apa sudah cerita ke siapkan depan? puluhan Yang orang-orang ini helikopter ada untuk keliling sekitar 24 jam 400.000 non-stop, orang di Pak. tengah itu Gitu. gimana? Oke, baik. Satu-satu Pak Murtalamudin. Ya. Untuk saat ini kondisinya yang Ya. sangat dibutuhkan adalah bantuan untuk bisa mendrop logistik. Betul. Bantuan gitu ya. Tadi sudah disampaikan masih banyak yang belum terakses. Betul. Betul. Dalam waktu singkat ini, apakah memang ada arahan tertentu begitu Ya. dari Presiden? Misalnya meminta bantuan Ya. dari pihak asing mungkin untuk membantu akses sehingga logistik ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya, berkaitan dengan akses itu kita akui bahwa masih ada daerah yang belum bisa diakses. Sebagai contoh di Aceh itu ada Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Luas dan juga Bener Meriah gitu ya. Oleh karena itu saya sampaikan di sini bahwa besok pagi Bapak Presiden akan kembali mengunjungi lokasi bencana ya di Aceh, terutama mengunjungi daerah-daerah yang masih terisolir 4 ini. Kehadiran Presiden di sana untuk mengecek langsung bagaimana penanganan bencana dan juga memastikan bahwa tidak ada lagi desa-desa, tidak ada lagi kampung-kampung yang tidak bisa diakses oleh aparat kita, terutama yang membawa bantuan begitu. Bahwasanya tadi disampaikan pemerintah kurang optimal ya kami menyadari betul bahwa pemerintah kurang optimal, tetapi kita juga coba harus melihat dari sisi yang lain bagaimana aparat kita baik TNI Polri, BNPB itu betul-betul bekerja keras di lapangan untuk mendistribusikan bantuan. Tadi kalau Bapak sampaikan bahwa ada kekurangan ya kami akui ya berulang kali saya selalu akui ada kekurangan begitu, tapi kan dari kekurangan ini kita terus melakukan perbaikan begitu, bahwa helikopter kita juga terus berjalan 24 jam nonstop gitu, logistik juga tidak dihentikan oleh Pak Presiden, bahkan saya mungkin bisa sampaikan data ya bahwa tim juga terus melakukan perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh di Sumatera Barat 4 jembatan beli sedang dibangun dengan progres 20%. Lalu juga di Sumatera Utara kita terus melakukan perbaikan jalan di Batang Toru, Marancar, Sipirok, Tarutung, Sibolga, kita melakukan perbaikan begitu. Lalu kalau berkaitan dengan bantuan, TNI sendiri sudah menyalurkan bantuan total sekitar 1.600 ton dengan rincian yang melalui udara itu 336 ton, yang melalui airdrop itu 39 ton, yang melalui laut itu 1.200 ton, dan melalui jalur darat itu 45 ton. Ini hanya dari tentara saja gitu ya. Belum dari Polri gitu. Polri itu sudah mengirimkan 213 ton beras, 25.000 dus mie, 42.000 makanan, logistik darurat itu juga terus dikirimkan. Pakaian juga menjadi prioritas. Waktu rapat terbatas di Aceh beberapa hari yang lalu Pak Presiden sudah perintahkan bahwa popok bayi, pembalut wanita, obat-obatan, lalu pakaian. Karena kan banyak dari masyarakat ini yang hanya membawa pakaian yang saat dipakai saat bencana kan. Nah itu Presiden sudah perintahkan agar itu diprioritaskan. Jadi mari kita lihat bagaimana Pak Presiden menunjukkan keseriusannya dengan hadir besok di Aceh, dengan hadir di kabupaten-kabupaten yang masih terisolir begitu. Baik, tadi sudah diakui dari sisi pemerintah bahwa memang progres masih terus dilakukan, memang tidak optimal gitu. Pertanyaan saya tadi tetap Mas Timothy, apakah kemudian dengan melihat kondisi saat ini akan meminta bantuan pihak negara tetangga ataupun siapapun itu untuk membantu agar logistik ini bisa di-drop ke tempat-tempat yang belum bisa diakses. Usai jeda, dijawabnya kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.